Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari ini saya barusan dari Konsulat Indonesia ya Mbak ya, dan saya mendapatkan 2 buku dari Konsulat Indonesia. Ya, ini panduan keselamatan di Hong Kong. Jadi sebenarnya di Hong Kong sini ada dari KJRI sendiri itu ada beberapa surat yang menyatakan bahwa bukan surat ya, buku panduan sebenarnya. Bisa dibilang ada beberapa buku panduan yang berbahasa Indonesia. Jadi ini ada buku panduan berbahasa Indonesia dan juga saya baru tahu. Nah, ini kelemahan saya ya. Buku pintar pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Jadi dari mana kita bisa mendapatkan? Wah, promosi ini ya. Sebenarnya bukan promosi juga ya, karena negara kita sendiri. Jadi ada informasi terbaru. Kadang-kadang banyak kan nggak paham dan tidak tahu bahwa sebenarnya apa yang ada di sini itu hampir sama dengan buku lebor ya Mbak ya. Sering kita berbicara dengan buku lebor, di mana kalau di buku lebor kan ada dalam bahasa Indonesia, bahasa Cina, dan bahasa Inggris. Dan di sini ini pure bahasa Indonesia gitu loh. Kenapa kita tidak mau ngambil? Sementara Mbaknya bingung, nanya sana sini dan ketakutan. Sebenarnya buku ini bisa diambil di balai pengaduan ya. Di lantai dasar tuh di balai pengaduan itu ada. Ini ada ya. Jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana, dimana kalau kalian bertanya apa hak kita, apa yang harus kita lakukan, kalau nge-break itu seperti apa, kalau finish itu seperti apa, terus gimana caranya buat paspor, gimana menikah sama orang Hong Kong, ternyata di sini ini ada semua loh Mbak. Dan saya baru mendapatkan hari ini karena kebetulan hari ini saya datang ke KJRI. Saya selalu ada di situ dan saya tidak tahu kenapa saya tidak pernah mengambil dan saya tidak pernah tahu bahwa ini sangat berarti sekali gitu loh. Jadi buat mbak-mbaknya yang di Hong Kong sini, kalaupun ada masalah dan kalian tidak paham, sebenarnya buku ini memang benar-benar buku pintar ya. Kalau kita bisa tahu, bisa memahami, ini adalah benar-benar buku pintar buat kita. Karena bahasanya Indonesia. Kenapa saya bilang karena bahasanya Indonesia? Jadi di sini ini ada beberapa penjelasan tentang dokumen-dokumen penting kita, oke? Tentang di sini ada beberapa bahasan ya Mbak ya. Yang dimana ada buku pengantar Menteri Luar Negeri. Jadi ada buku pengantar Menteri Luar Negeri memberikan saran, dan juga dari Sekretaris Labor Department, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dan Konsul Jenderal Republik Indonesia yang ada di Hong Kong. Terus dalam buku ini ada apa aja sih Miss? Dalam buku ini ada apa aja sih? Dalam buku ini dijelaskan banget bahwa daftar isinya perjanjian pekerjaan, Hong Kong ID, paspor, layanan legalisasi, gaji, rest day atau liburanmu itu di sini dibahas loh Mbak. Liburanmu di sini dibahas, dan juga cuti tahunan. Nah, kalian selalu nanyain cuti tahunan itu berapa hari, cuti tahunan itu berapa lama. Kalau sudah 10 tahun itu cuti tahunnya berapa hari, kalau 8 tahun itu cuti tahunannya berapa lama. Kalian selalu nanya ini nih. Nah, ini kesempatan kita, kesempatan saya dan sampean semua itu punya buku ini. Ambil di KJRI ya. Jadi sekali lagi kalian boleh ambil di KJRI. Oke, dan juga ada cuti tahunan. Nah, tentang uang pesangon. Nah, kalian kan selalu menanyakan tentang long service. Uang pesangon, bonus ya. Iki ono bahasa Indonesia nih wesan Mbak. Jadi di sini sudah diterangkan, sudah dijelaskan dalam bahasa Indonesia. Larangan, waduh, ada larangannya aja. Larangan apa aja yang tidak boleh dilakukan? Hukum dan sanksi, hukum-hukum yang ada di Hong Kong dan sanksinya, oke? Dan kepolisian, bea dan cukai, ini khususnya Indonesia ya. Contoh surat pemutusan perjanjian kerja, jadi nge-break, ada suratnya di dalam bahasa Indonesia itu udah ada contohnya Mbak. Sebenarnya di situ ada contohnya. Dan juga contoh catatan sehari-hari. Jadi kalau kalian ada masalah, ada pertengkaran sama majikan, ada perselisihan, jadi di situ dicatat ya Mbak ya. Sebenarnya ini rekod buat kalian, di mana kalian akan tahu majikan menuduh kalian mencuri tanggal berapa, jam berapa.
kalian harus rekod itu semua. Jadi kalian tulis satu persatu. Dan juga catatan gaji. Dimana kalau majikan kalian ngasih gaji dan kalian tidak ingat, atau majikan nyicil gaji kalian, karena ada beberapa majikan yang memang nyata loh ini. Di Hong Kong itu gaji dicicil. Jadi juga ada catatannya dan nomor telepon penting. Nah, jadi kalau majikan nyicil gaji kalian itu tidak boleh, itu sudah dilarang. Tapi kalau saya pribadi itu pernah sedikit kurang senang dengan cece saya, dengan mbak saya. Kenapa? Tiap kali libur itu pinjam uang 500 dan 500 gitu loh. Padahal bukan saya ingin menyombongkan diri ya. Kalau di tempat saya itu makan yo saya kadang saya cuman tidak pernah membelikan softtek itu aja. Tapi kalau masalah sabun, sikat gigi ataupun sampo itu di rumah itu ada ya mbak ya. Saya tidak pernah bilang ini punyamu, ini punya aku, dan kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu. Saya pribadi itu nggak pernah melarang mereka, dan bahkan kalau bisa dibilang sebenarnya mereka nggak perlu beli apa-apa karena kita menyediakan makanan. Tapi sekali lagi, yo ojo pinjam uang majikan gitu loh maksud saya mbak. Jadi majikan tidak boleh menyicil gaji kalian, tapi kalian juga nggak boleh minjem uang majikan. Nah di sini nih yang sering kita keliru, sering kita tidak peduli karena kita tidak angel, tidak mau tahu. Sekali lagi, kalau majikan nyicil gaji kalian tidak boleh. Kalian gaji itu boleh telat berapa lama ya? 7 hari dari habis gajian. Setelah gajian kalian hanya boleh telat 7 hari. Jadi kalau lebih dari 7 hari, pertama apa yang perlu kalian katakan adalah nanyakan sama majikamu. Dan jika majikamu tidak memahami dan tidak mengerti, lakukan yang kedua adalah laporan sama agenmu. Jadi kalau laporan sama agenmu masih nggak ditanggapin juga, nah kamu berhak laporan sama KJRI. Jika laporan sama KJRI sama agen juga tidak tanggapi, berarti kamu harus ke labor. Jangan bilang nggak masalah ya mbak. Kali kalian selalu nggak dibayar tuh nggak masalah cek. Gini loh mbak, kalau hari pertama atau bulan pertama gajimu dicicil dan kamu diam, besok lagi itu majikan akan nyicil lagi. Itu loh maksud saya adalah majikan itu kebiasaan gitu loh. Kalau kamu udah biasa, nggak apa-apa cek, ngesano majikan aku bulan ini belum ada uang, yo gak bisa ngomong aku mbak Lek. Kamu bilang majikamu nggak apa-apa, terus kamu komplainnya sama saya. Jangan dibiasakan majikan utang. Nah ini yang saya tidak suka. Dalam keluarga saya itu ada pernah cece saya yang dulu ya, saya ceritakan cece saya yang dulu bukan yang sekarang. Keluarga saya itu saya kurang tahu ada masalah apa, tiba-tiba nanya sama ceceku. Jadi nanya sama mbakku tuh yang bekerja di rumahku tuh nanyain, boleh nggak pinjam 500 dulu? Nah, dan kebetulan di rumahku ada CCTV, ada kameranya. Jadi aku tahu, ya aku tegur mbaknya. Tapi yang pertama bukan aku negur mbaknya, tapi negur keluargaku. Karena sekali lagi, nggak ada orang kerja itu bawa uangnya dikasihkan ke majikan. Jadi jangan izinkan majikan pinjam uangmu. Ya, jangan izinkan majikan pinjam uangmu. Ini yang saya akan kulitin semua isi buku ini. Saya akan kulitin, kasih saya sedikit waktu. Karena setelah saya baca secara cepat tadi adalah kurang lebih sama dengan yang ada di labor department. Kurang lebih sama dengan apa yang ada di labor department. Jadi kasih saya sedikit waktu. Dimana tidak semuanya bisa saya kulitin hari ini ya Mbak ya. Karena bisa jadi ini konten jadi panjang sekali. Jadi saya akan potong 10 menit atau 7 menit aja. Jadi untuk ngulitin apa yang ada di sini, apakah sama dengan apa yang ada di labor. Karena setelah saya baca ringkas itu memang kurang lebih sama ya. Dan ini juga adalah panduan keselamatan yang ada di Hong Kong. Dimana sebenarnya ya Mbak ya, kalau kita mau cari informasi itu banyak di luar sana. Jadi jangan sampai kalau ada kejadian terus kalian baru bingung sendiri gitu loh. Dari beberapa hal itu kadang-kadang kita itu cari informasi kalau sudah kena masalah. Jadi kita itu nggak cari informasi buat ditaruh di otak kita, buat simpanan pengetahuan kita. Tidak, kita cari informasi kalau kita dapat masalah. Jadi selagi belum ada masalah ya biarin aja. Dan seolah-olah kita itu tidak peduli ya. Aku bisa bilang kita tidak peduli. Banyak yang komen bahwa
Mijuni cuma cari konten ya. Kalau memang cari konten, ada berapa banyak YouTuber yang cari konten. Tapi saya pribadi ingin menguak sisi lain tentang Hong Kong. Jadi saya pribadi itu ingin menguak sisi lain di Hong Kong, di mana orang yang tidak pernah membukanya. Bukan aib ya. Ini di sini saya tidak bercerita tentang aib. Tapi menguak sisi jeleknya Hong Kong, sisi bagusnya Hong Kong. Biar orang itu tidak cuma melihat di Hong Kong itu ngitung gaji neto gitu loh. Tonggone awake itu biar nggak ngitung gaji neto. Bahwa ada beberapa faktor yang tidak bisa membuat kita sukses. Jadi ada beberapa faktor yang membuat kita tidak bisa sukses. Contohnya garangan. Contohnya lagi beli online yang dimana ternyata dimodusin. Beli baju ternyata yang kena bea cukai, kena ini, kena itu. Nah, berarti kan kita sendiri kurang pinter gitu loh Mbak, kurang tahu informasi dan kita mudah ditakut-takutin. Sampai di sini bisa dipahamin. Jadi Pak Mijuni kayak guru iya Mbak, biar ngamar guru gak jadi. Jadi sekarang ngoceh kayak guru. Jadi itu aja dari saya, karena kebetulan saya pulang dari imigrasi dan konsulat hari ini dan ada waktu di luar sebentar. Ini sebenarnya adalah area Jingwan, dimana saya akan berikan tahu dulu ya. Ini adalah area Jingwan, sebenarnya itu adalah Nanfong, kantor saya. Nah, itu adalah Nanfong. Ini adalah area pertamanan di jembatan setelah MTR. Jadi di sini kita bisa lihat suasananya di Nanfong. Oke, jadi saya kebetulan ada di taman ini. Jadi sangat indah sekali Hong Kong ya. Oke, jadi itu aja dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia, saya bahagia, Anda bahagia, dan bye-bye.